Oke, Lancar, Miss. lancar. Tunggu ya sebentar, Miss mau absen. Lancar, Miss. Nah, oke. Jadi sebelumnya kita udah belajar IPA semalam. Baru semalam kita belajar IPA-nya. Sampai mana? Sampai batang. Oke? Berarti kita lanjut. Tunggu ya. Oke. Bagian tumbuhan dan fungsinya. Kita belajar semalam sampai batang. Jadi selanjutnya kita lanjut ke daun. Oke, ini dia. Oke. Fungsi daun. Siapa yang tahu apa itu fungsi daun? Daun fungsinya apa? Bisa nampak di layar? Nampak jelas slide-nya? Bisa kan? Evelyn? Oke. Jadi daun itu fungsinya apa? Miss katakan semalam. Jadi daun itu adalah tempat di mana tumbuhan itu untuk memasak makanannya. Di daun terjadi proses fotosintesis. Jadi nanti seperti wajan, jadi daun itu tempat di mana tumbuhan untuk memasak makanannya. Nanti setelah tumbuhan itu memasak makanannya, barulah akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh. Nah, daun itu ada bagian-bagiannya. Ada dia tangkai daun, ada tulang daun, dan ada lembaran daun. Nah, lihat. Putus-putus ya suara Miss ya. Miss ganti jaringan dulu. Sabar ya. Jaringannya kurang bagus ini. Sabar ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut bagian-bagian daun tadi. Nih, ada tangkai daun, ada pelepah, ada tulang daun, ada helai daun. Nah, bagian utamanya itu ada tangkai, ada tulang, dan ada helaian daun. Nah, tulang daun itu dibedakan menjadi 4. Kalau sebelum itu, Miss mau jelaskan dulu. Jadi tangkai daun ini berguna untuk penghubung antara daun dengan rantingnya. Lihat ya tangkai daun, dia penghubung antara daun dengan rantingnya. Oke. Nah, helaian daun ini yaitulah dia tempat terjadinya proses fotosintesis. Dan tulang daun juga memberi bentuk pada daun. Tulang daun dia memberi bentuk pada daun. Dia untuk menegakkan daun juga. Nah, helaiannya itulah tempat nanti dia terjadinya proses fotosintesis. Tadi tangkai Miss katakan dia penegak seperti kaki ya, penegak bagi daun dan juga sebagai penghubung dia dengan ranting. Nah, tulang itu dibedakan menjadi 4. Tulang daun menyirip, tulang daun menjari, tulang daun melengkung, dan tulang daun sejajar.
Nah, kita tengok satu-satu ya. Kita lihat satu-satu. Daun menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar itu bagaimana? Nah, tulang daun menyirip. Dia itu bentuknya seperti sirip ikan. Bentuknya itu seperti sirip ikan. Lalu kalau yang menjari, bentuknya itu seperti susunan jari manusia. Coba kalian lebarkan jari kalian. Nah, jadi ada daun yang seperti ini. Dia menjari. Dia bentuknya itu seperti susunan jari manusia. Nah, yang selanjutnya ada yang melengkung. Dia seperti garis lengkung. Dia seperti garis lengkung. Tunggu ya. Nah, contohnya itu ada eceng gondok, ada teratai, lalu ada daun sejajar. Dia itu bentuk daunnya seperti garis lurus yang sejajar. Garis lurus yang sejajar. Contohnya itu daun jagung. Coba nih Miss kasih lihat. Contoh dari tulang daun menyirip. Tulang daun mangga dan jambu. Rambutan, mangga, jambu, nangka. Nah, daunnya itu seperti ini. Menyirip, seperti sirip ikan. Pernah lihat sirip ikan yang tulang-tulangnya itu kan seperti sirip ikan kan? Ini, lihat tulang daunnya, makanya disebut tulang daun menyirip karena daunnya itu seperti bentuknya menyirip seperti ikan. Contohnya ada daun jambu, daun mangga, daun rambutan, daun apa lagi, nangka. Jadi ini contoh tulang daun menyirip itu sangat banyak bagi pohon-pohon yang besar. Lalu ada tulang daun menjari seperti yang Miss katakan tadi. Ini ada daun ubi, ini ada daun pepaya. Jadi tulang daunnya itu menjari seperti jari kita. Berjumlah 5 atau lebih. Contohnya daun pepaya dan daun singkong. Seperti jari kita, lihat ya. Selanjutnya ada tulang daun melengkung. Itu pada eceng gondok, ada juga pada daun sirih. Tadi di awal udah Miss ini salah ini, yang ini menyirip itu daun sirih ya. Ini melengkung, dia seperti melengkung. Ini daun sirih, melengkung. Contohnya eceng gondok, dia seperti lengkungan. Lihat daunnya, seperti melengkung kan? Hampir setengah seperti bola, melengkung setengah bola gitu, hampir setengah bola. Daunnya melengkung. Contohnya eceng gondok. Ini adalah gambar dari tumbuhan eceng gondok. Bisa bedakan tadi kan? Yang tadi ini menjari, yang ini menyirip, yang ini melengkung, yang terakhir Miss ada tulang daun sejajar. Biasanya tulang daunnya ini dia panjang. Seperti garis panjang sejajar. Contohnya daun padi, daun jagung. Pernah lihat tumbuhan jagung? Ini dia gambarnya. Kalau belum pernah lihat, daunnya itu panjang seperti garis sejajar. Oke? Bisa ya? 4 tadi. Jesslyn coba ulang, Miss. Jesslyn, ada 4 bentuk dari daun tadi apa saja? Yang pertama, tulang daun sejajar. bagus. Yang kedua, melengkung. tulang daun apa lagi? Melengkung, ya bagus. Lalu, menjari. yang terakhir, menyirip. Oke? Tulang ini daun jambu contohnya, daun jambu, daun mangga. Saya ada 4 tadi. Menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Nah, jadi selanjutnya berdasarkan jumlah helaiannya, daun itu dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Berdasarkan helaiannya, daun tunggal dan daun majemuk. Maksudnya apa, Miss? Jadi satu helai itu ada dia daun yang memiliki satu helai saja. Ini dia. Jadi daun tunggal
daun yang memiliki satu helai di setiap tangkainya. Ini kan satu tangkai. Nah, Miss mau lihat. Ini tangkainya kan. Dalam satu tangkai hanya ada satu helai. Ini kan hanya ada satu helai kan. Nah, ini daun majemuk ini dalam satu tangkai berapa helai dia? Ada berapa helai? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dilihat lagi dalam satu helai ini, ada berapa, dalam satu tangkai ini, ada berapa helai? Ada banyak kan? 1, 2, 3, banyak kan? Jadi itulah dia bedanya. Daun tunggal dalam satu tangkainya hanya ada satu daun. Nah, kalau daun majemuk dalam satu tangkai ada lebih dari satu helai daun. Ada banyak dia. Contohnya itu daun putri malu. Nih. Bisa bedakan kan? Bisa dibedakan daun tunggal dan daun majemuk? Daun tunggal. Nih. Daun tunggal dalam memiliki satu helai dalam setiap tangkainya. Kalau daun majemuk memiliki beberapa helai dalam setiap tangkainya. Misalnya belimbing, daun putri malu. Ada lagi, daun kelapa. Lihat, dalam satu helai. Ini satu helai, ini yang di tengah ini. Dalam satu helai berapa? Dalam satu tangkai. Ini dalam satu tangkai. Lihat tangkainya, satu kan yang di tengah ini. Berapa helai? Ada 1, 2, ada 3, 4, 5. Tidak terhitung pun saking banyaknya. Nih. Daun kelapa. Ini adalah contoh tumbuhan daun yang memiliki majemuk. Kalau daun teratai, ini adalah tumbuhan yang memiliki daun tunggal. Ini daun tunggal, ini daun majemuk. Bisa bedakan? Ada yang ingin ditanya tentang daun? Ada yang ingin ditanya? Jadi hari ini belajar tentang daun. Ada 4 jenis daun. Tadi daun tulang daun sejajar, tulang daun menyirip, tulang daun menjari, tulang daun melengkung. Lalu berdasarkan helainya, tulang daun itu ada 2. Coba Ali sebutkan ulang. Tulang daun berdasarkan jumlah helainya. Berdasarkan jumlah helainya, daun dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Coba kasih contoh daun tunggal. Daun tunggal. Contohnya yang pernah kamu lihat. Mangga, lalu apa lagi? Daun Apalagi yang mirip dengan pohon rambutan. Kan daunnya hanya satu kan? Memiliki dalam satu tangkai itu hanya ada satu helai. Lalu yang majemuk, contohnya apa? Daun putri malu. Oke, good. Daun putri malu. Oke. Sampai sini paham ya? Ada yang ingin ditanya tentang daun? Ada yang ingin ditanya tentang daun? Tadi daun fungsinya untuk apa? Vanessa, coba Vanessa. Fungsi daun tadi apa? Vanessa, fungsi daun tadi apa? Ayo jawab, Miss. Fungsi daun, tempat berlangsungnya fotosintesis. Ingat ya. Selanjutnya kita masuk ke biji. Nah,
Udah kita belajar tentang daun, kita masuk ke biji. Ada yang pernah lihat biji? Biji, ayo. Pernah makan buah? Jesselyn, oke. Valerie, pernah makan buah? Pernah, ayo. Buah. Buah kan biasanya mengandung biji. Biji apa yang pernah kamu lihat? Apel, Miss. Biji apa yang pernah kamu lihat? Apel, Miss. Hah? Apel. Biji apel, good. Lalu? Lalu apa lagi? Semangka, Miss. Semangka, oke, good. Lalu? Banyak ya? Semangka, rambutan, kacang. Apa lagi? Apa lagi? Anggur. Iya kan? Pokoknya kalian sudah pernah pasti melihat biji. Duku, ini banyak yang jawab. Kelereng, kelereng. Kelengkeng mungkin maksud kalian. Kelengkeng, bukan kelereng ya. Kelereng itu mainan itu. Jeruk, semangka, duku, durian. Oke, good. Berarti sudah tidak asing dengan biji. Jadi tahu apa pengertian biji itu? Biji adalah benih yang disiapkan khusus untuk menghasilkan tanaman baru. Jadi dia disiapkan khusus untuk menghasilkan tanaman baru. Maksudnya apa? Jadi kalau kita mau menanam sesuatu pohon, yang kita tanam apanya? Bijinya. Jadi kita bisa menanam bijinya untuk menghasilkan tanaman baru. Itulah dia pengertian dari biji. Adalah benih yang disiapkan untuk menghasilkan tanaman baru. Nah, di dalam biji terdapat calon tumbuhan baru. Jadi di dalam biji terdapat calon tumbuhan baru. Oke. Selanjutnya, masih ingat tentang penyerbukan? Tentang penyerbukan? Coba. Siapa yang ingat apa itu penyerbukan? Ezio Chen, coba Ezio. Penyerbukan adalah, masih ingat? Kepala putih, Miss. Iya, ada kepala putih. Jadi penyerbukan itu apa dia? Peristiwa bagaimana? Hah? Penyerbukan itu peristiwa bagaimana? Iya, ada hubungannya dengan kepala putih memang. Tapi lebih lengkapnya bagaimana? Penyerbukan adalah Inti vegetatif dan generatif serbuk sari, Miss. Iya, jadi lebih lengkapnya itu penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Oke, good ya, Ezio. Jadi lengkapnya itu penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Lihat, ini ada bunga. Lihat yang Miss tunjuk, ini bunga. Nah, Miss katakan kan ada dia benang sari, ada putik. Di benang sari itu ada serbuk sari. Jadi penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari. Ini dia. Jadi dibawa misalnya oleh angin atau serangga atau tangan manusia, nanti mana dia? Serbuk sarinya masuk ke kepala putik. Nah, dibawalah dia inti, vegetatif, dan generatif atau serbuk sari itu ke inti dari sel telur. Terjadilah proses penyerbukan. Peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Bertemulah dia, serbuk sari, dengan inti atau sel telur. Setelah itu apa yang terjadi, Miss? Nah, setelah itu, nanti di dalam bunga ini akan tumbuh bakal biji. Tadi kan udah bertemu nih di sini, di sel telurnya ini. Nanti akan bertumbuh menjadi bakal biji. Dari sinilah tumbuh bakal biji. Setelah bakal biji tumbuh, nanti ini mahkota bunga yang cantik ini akan tua dan gugur. Devina dengar, Miss? Devina dengar, Miss? Perhatikan ya, Miss terangkan. Devina.
Nanti kalau Miss tanya tidak tahu, Gilbert, Vanes, perhatikan dari mana tumbuhnya biji. Miss nggak ngulang 2 kali nanti ya. Ini Keselin, Matthew, mana? Jaden, Deitra, on kamera. Abel, Deitra, Jaden. Nanti Miss tanya harus bisa ya. Miss nggak ulang 2 kali nanti. Lihat. Miss ulang di sini. Penyerbukan peristiwa jatuhnya benang sari, serbuk sari ke kepala putik. Lihat yang Miss tanda panah ini nih. Nanti serbuk sarinya masuk ke kepala putik, bertemu dengan inti sel telur. Terjadilah di sini proses penyerbukan. Lalu apa yang terjadi, Miss? Setelah itu tumbuhlah dia menjadi bakal biji. Lihat, dari sini dia tadi bunganya, nanti akan bertumbuh bakal biji. Dari sinilah dia tumbuh bakal biji. Setelah itu, Miss, setelah tumbuh bakal biji, bunganya nanti akan tua dan gugur. Ini bunga yang cantik ini akan tua dan gugur. Lalu buahnya akan semakin besar. Lihat ini. Dari dia masih bunga, setelah terjadi penyerbukan, nanti bunganya ini akan gugur dan bertumbuh menjadi buah. Buahnya semakin besar. Nanti bunganya gugur dan layu. Lihat ini dia, bunganya sudah gugur dan layu. Bunganya sudah gugur dan layu. Akan tumbuh membesar menjadi buah. Bijinya tetap di tengah. Itulah kenapa biji itu muncul, dia berasal dari itu tadi, penyerbukan bunga. Oke? Bisa sampai sini? Jadi udah bisa tahu dari mana buah itu berasal? Buah itu berasal dari penyerbukan bunga. Jadi dari bunga itu akan keluar buah. Pertama dia muncul bakal bijinya, lalu buahnya akan semakin besar. Bisa ya? Oke, lanjut kita masuk ke biji tadi. Ini biji apelnya tadi, jadi biji itu dibedakan menjadi 2. Ada biji berkeping 1 atau monokotil, dan biji berkeping 2 atau dikotil. Oke, Miss berkeping 1 maksudnya apa, Miss? Jadi biji berkeping 1 itu adalah biji yang mengandung 1 kotiledon. Ini dia, 1 kotiledon. Kalau biji berkeping 2 itu bagaimana, Miss? Dia mengandung 2 kotiledon. Kotiledon apa sih, Miss? Oh, hilang ya. Jadi kotiledon itu adalah, tunggu Miss ketik ya. Kotiledon adalah cadangan makanan pada biji. Oke? Kotiledon itu adalah cadangan makanan pada biji. Lihat. Ini dia yang berkeping 2. Maksudnya berkeping 2 adalah lebih sederhananya Miss katakan, kalau berkeping 2 itu bijinya bisa dibelah 2. Lihat ini bijinya. Ini biji kacang. Pernah makan kacang tanah? Pernah makan kacang tanah? Pernah lihat bijinya? Nah, bisa dibelah 2 enggak? Bisa dibelah 2 enggak bijinya? Bisa kan? Nah, ini contohnya. Jadi, biji dikotil itu dia berkeping 2 atau bisa dibelah 2 seperti ini. Dia memiliki 2 kotiledon, kanan dan kiri. Ini kotiledonnya, kanan dan kiri. Berkeping 2 dia memiliki 2 kotiledon. Nah, kalau yang berkeping 1 tadi Miss bagaimana? Kalau berkeping 1 dia memiliki 1 kotiledon. Intinya dia berkeping 1 tidak bisa dibelah 2. Contohnya apa, Miss? Ini dia, ada jagung. Pernah lihat jagung? Pernah makan ya jagung pasti kan? Jagung, padi, atau di rumah kalian ada beras.
beras itu dari padi. Nah, itu adalah contoh tumbuhan monokotil. Dia tidak bisa dibelah dua. Coba, pernah nggak kamu belah beras? Bisa nggak beras dibelah? Padi, bisa nggak dibelah dua? Nggak bisa kan? Jagung, bijinya. Coba ambil bijinya dan belah dua. Bisa nggak kamu belah dua? Nggak bisa kan? Jadi itu adalah tumbuhan monokotil, berkeping satu. Bijinya tidak bisa dibelah dua. Kalau dia kacang, dia bisa dibelah dua. Karena dia mengandung dua kotiledon. Berkeping dua atau dikotil mengandung dua kotiledon. Nah, tadi Miss katakan kotiledon adalah, coba baca. Gaston, coba baca. Kotiledon itu apa? Gaston, coba baca. Kotiledon adalah? Kotiledon adalah cadangan makanan pada biji. Kalau dikotil, kotiledonnya ada berapa? Biji berkeping dua. Iya, kalau dikotil berkeping dua. Berarti kotiledonnya ada berapa? Ada satu atau dua? Tadi kan dikotil berkeping dua. Dia mengandung kotiledon. Kotiledonnya satu atau dua pada tumbuhan dikotil? Pada biji dikotil. Lihat ini gambarnya. Ada satu atau dua? Tali pusat inti biji. Hah? Kulit biji. Ada Tali pusat. Bukan Miss suruh Ada baca, dua. Miss tanya. Tadi kan Miss katakan kotiledon itu adalah cadangan makanan pada biji. Mana kotiledon Miss? Ini yang kuning ini. Yang pada biji setelah kita belah dua, ini yang kuning adalah kotiledon namanya. Oke? Nah, jadi ini namanya cadangan makanan. Nanti biji ini kalau kita tanam, dia kan nggak mati. Jadi dia dapat makanan dari mana, Miss? Dia aja belum punya akar untuk mencari makanan. Jadi dia itu, biji ini punya makanan berasal dari ini, kotiledon tadi. Kotiledon yang warna kuning ini, itu adalah cadangan makanannya. Supaya nanti biji ini bisa tumbuh. Dengar, Miss? Ini terputus ini. Halo? Oke, dengar, Miss? Kotiledonnya dua, kanan dan kiri. Cadangan makanannya dua. Jadi intinya dikotil itu punya dua cadangan makanan. Kalau monokotil, berkeping satu, hanya punya satu cadangan makanan. Mana cadangan makanannya, Miss? Ini yang kuning ini. Kalau jagung kita belah, ada satu kotiledonnya. Bisa ya? Joshua? Joshua? Hai Joshua. Aduh, putus-putus. Dengar, Miss Joshua? Dengar, Miss. Oke, monokotil berapa cadangan makanannya? Wait, Miss. Hmm? Mana Joshua? Dua, Miss. Hah? Dua. Lihat gambarnya ini. Lihat gambarnya. Bisa nggak dibelah dua bijinya? Bisa nggak kamu belah dua beras dan jagung bijinya? Tidak kan? Enggak. Dia cuma punya, kan namanya berkeping satu. Monokotil, berkeping satu. Berarti punya satu kotiledon. Ingat ya, kalau dikotil berkeping dua,
bijinya bisa dibelah dua. Berarti memiliki dua kotiledon. Adalah contohnya ada biji rambutan. Ini yang gambar ini contohnya kacang. Yang di gambar ini kan contohnya kacang. Oke? Saya hari ini kita belajar sampai situ dulu. Ada yang ingin ditanya tentang biji? Tentang biji tadi, dari mana datangnya biji udah tahu? Dari mana datangnya biji udah tahu? Dari Daya, dia dari bunga. Setelah proses penyerbukan akan terbentuklah bakal biji. Tadi biji tadi adalah benih yang disiapkan khusus untuk menghasilkan tanaman baru. Dari mana tanaman barunya, Miss? Lihat, ini dia. Biji nanti akan terbelah menghasilkan tanaman baru. Ini dia, karena dia mengandung benih atau kecambah. Nanti kecambahnya ini dapat makanan dari kotiledon tadi yang Miss katakan. Dia adalah cadangan makanan. Oke, ada yang ingin ditanya tentang biji? Ada yang ingin ditanya tentang biji? Nanti kita selanjutnya akan pelajari tentang bagaimana dia batang, tulang, daun, akar dari monokotil dan dikotil. Sekarang yang penting kalian udah tahu monokotil itu apa, dikotil itu apa. Oke? Ada yang ingin ditanya? Kalau nggak ada, Miss yang nanya. Calixto. Hai Calixto. Ya, Miss. Biji tadi ada dua, ada apa saja? Biji apel. Bukan, jenisnya, Miss. Jenisnya Dibedakan menjadi bunga. dua, ada apa? Bunga Berkeping satu atau disebut apa? Berkeping satu. monokotil. Monokotil. Lalu satu lagi? Dikotil. Ya, Dikotil. Lagi? Dikotil. Ya, dikotil. Dikotil berkeping dua. Berkeping satu. Berkeping dua. Monokotil berkeping satu. Dikotil berkeping dua. Ayo, kalian ada yang mau ditambahkan? Oh ya, sebelumnya Miss nanti akan upload di Google Classroom catatan ya. Nanti Miss sudah upload di Google Classroom catatan, kalian udah bisa lihat, oke? Jadi nanti kalian pelajari lagi, dibaca-baca tentang daun. Daun tadi ada berdasarkan bentuknya ada 4, berdasarkan jumlah helaiannya ada 2. Nanti selanjutnya akan Miss tanya. Oke, jangan lupa tentang biji juga. Biji dia dibedakan menjadi 2, monokotil dan dikotil. Monokotil berkeping 1, dikotil berkeping 2. Oke, nanti pertemuan selanjutnya kita bahas lagi tentang biji. Jangan lupa dibaca yang udah kita pelajari, oke? Bye.